AC Milan ketagihan belanja pemain Chelsea. Bursa transfer musim dingin 2025 memang belum resmi dibuka. Namun, pergerakan dari tim-tim elit Eropa dalam berburu pemain idamannya diyakini sudah gencar dilakukan. Salah satunya raksasa Liga Italia, AC Milan. AC Milan berupaya untuk memperkuat skuad miliknya dengan memanfaatkan bursa transfer Januari tahun 2025. Beberapa sektor diyakini sudah didata untuk disuntikkan tenaga baru. Salah satu prioritas yang dibidik adalah perekrutan gelandang tengah. Sejauh ini ada 6 pemain yang terdaftar sebagai pemain di lini sentral Rossoneri. Youssouf Fofana, Tijani Reijnders, Ismaik Bennacer, Ruben Loftus-Cheek, Yunus Musa, dan Kevin Zeroli adalah barisan gelandang tengah di tim utama. Namun, Fofana dan Bennacer merupakan pemain yang lebih diposisikan sebagai gelandang bertahan. Mengingat perjalanan yang dilalui Milan masih panjang dengan 3 kompetisi berbeda yang ditekuni, praktis pos gelandang tengah kurang. Untuk itulah mereka berburu pemain anyar menjelang dimulainya jendela transfer musim dingin 2025. Satu nama disebut-sebut bakal segera diamankan. Laporan dari Calcio Mercato, wonderkid asal Inggris, Carni Chukwuemeka, dilaporkan telah sepakat untuk hijrah ke San Siro. Carni Chukwuemeka disebut-sebut sudah diberikan lampu hijau untuk pergi oleh klub induknya, Chelsea pada Januari mendatang. Menurut Arta Calcio Mercato, Chukwuemeka rencananya bakal didatangkan dengan skema pinjaman. Namun, Milan berupaya meminta opsi pembelian permanen kepada Chelsea di akhir masa peminjaman sang pemain. Selain karena butuh tenaga anyar di lini tengah, pemain berusia 21 tahun itu juga menjadi target lama oleh kepala pemandu bakat Rossoneri, Geoffrey Moncada. Saat ini AC Milan tengah berunding dengan Chelsea perihal transfer Chukwuemeka. Milan sendiri bukan satu-satunya klub yang tertarik pada Chukwuemeka. Celtic Glasgow juga sangat tertarik dengan ex-pemain Aston Villa tersebut. Namun, Milan unggul lantaran Moncada menjalin kontak secara intens dengan perwakilan dari Chukwuemeka. Dalam beberapa kesempatan belakangan, AC Milan dan Chelsea memang terlihat jalinan mesra terutama soal kepindahan pemain. Rossoneri ibarat cabang Chelsea di Italia mengingat keberadaan ex-pemain The Blues di skuad saat ini. Sebut saja Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Fikayo Tomori yang notabene diboyong dari Chelsea. Jangan lupakan pula Alvaro Morata dan Tammy Abraham yang dulunya juga sempat berseragam London Biru sebelum bergabung dengan Milan. Menarik dinantikan gebrakan yang diambil AC Milan terkait transfer Carni Chukwuemeka. Chukwuemeka sendiri berada di ambang pintu keluar Stamford Bridge, karena di musim tahun 2024 sampai tahun 2025 ia baru turun sebanyak 4 kali. Itu pun hanya di kompetisi sekunder yang dimainkan oleh Chelsea, yakni UEFA Conference League, 3 laga, dan Piala Liga Inggris. 1. Keunggulan yang dimiliki oleh Chukwuemeka adalah dirinya juga bisa dipasang sebagai gelandang serang. Buntut performa apik Thiago Gabia untuk Tomori. Performa positif bek AC Milan Malik Thiago di lini belakang akan berdampak pada Fikayo Tomori. Hanya ada satu hal positif yang dapat diambil setelah AC Milan kalah 1-2 dalam pertandingan besar melawan Atalanta, Sabtu. Saat ini, AC Milan berada dalam posisi yang sangat sulit di klasemen sementara Liga Italia Serie A dengan berada di peringkat ke-7, selisih 12 poin dari Atalanta di puncak. Pada pertandingan akhir pekan lalu, hanya Matteo Gabbia dan Malik Thiago yang bermain sangat baik. Mungkin terdengar aneh memuji bek tengah setelah kekalahan 2-1, tetapi faktanya bahwa AC Milan kebobolan gol lewat bola mati. Sementara itu, dalam permainan terbuka, keduanya bermain sangat baik dan menghentikan Atalanta dalam banyak kesempatan. Mereka juga saling melengkapi dengan baik, yang merupakan hal yang menyenangkan untuk dilihat. Kedua pemain mendapat rating 6/10 dari Sempre Milan, yang juga berlaku di beberapa media Italia. Angka tersebut merupakan skor yang cukup bagus, mengingat 2 gol yang membobol gawang Mike Maignan. Duet yang sukses menjadi sangat penting karena Paulo Fonseca mencoba beberapa strategi yang berbeda, yang mengakibatkan masalah stabilitas di lini belakang.
Dengan kata lain, sekarang Gabbia dan Thiaw telah membuktikan diri sebagai duo terbaik di lini belakang AC Milan. Namun, kekuatan benteng pertahanan rossoneri harus ditingkatkan seiring berjalannya waktu. Sebanyak mungkin poin dibutuhkan mulai saat ini, sehingga menemukan duo yang tepat hampir menjadi keharusan. Terkait dengan hal ini juga berdampak positif secara finansial bagi AC Milan. Pasalnya, harga Malik Thiaw di bursa transfer telah menurun drastis setelah musim lalu. Kini ia kembali menunjukkan potensinya dan itu sangat menyenangkan untuk dilihat peningkatan harganya. Di sisi lain, harga Fikayo Tomori mungkin akan anjlok imbas performa gemilang pemain asal Jerman tersebut. Sebelumnya, AC Milan disebut akan mempertimbangkan untuk menjual Fikayo Tomori dengan harga yang tepat, karena Geoffrey Moncada mulai mencari calon penggantinya. Dalam wawancara dengan ITV yang dirilis awal minggu ini, Tomori memberikan refleksinya mengenai waktunya di AC Milan. Pemain Inggris itu menganggap bahwa bermain untuk AC Milan sebagai hal terbaik yang pernah ia lakukan. Dengan kata lain, itu menunjukkan ia sama sekali tidak menyesal hijrah dari London dengan Lombardi. Kendati demikian, Calciomercato.com menyebut bagaimana setiap bab selalu memiliki awal dan akhir. Tomori di AC Milan sangat intens, dengan prestasi luar biasa seperti Scudetto yang diraih pada tahun 2021-22 dan beberapa kekecewaan terkini dalam hal performa. Dalam beberapa minggu terakhir, bek Inggris itu kehilangan tempatnya sebagai pemain inti dan situasi baru ini membutuhkan beberapa evaluasi untuk masa mendatang. Tomori bisa mengucapkan selamat tinggal pada akhir musim untuk kembali ke Liga Inggris dan mungkin melanjutkan aspirasinya di Inggris. Aktivitas kepanduan AC Milan telah menarik perhatian Moncada terhadap beberapa profil yang mungkin cocok untuk Fonseca jika Tomori hengkang. Di antara yang difavoritkan tentu saja Christian Mosquera dari Valencia, yang dianggap kuat secara fisik tetapi bagus dalam fase persiapan. Nama lain yang dipertimbangkan AC Milan adalah Bafode Diakite dari Lille. Pemain berusia 23 tahun itu telah bekerja sama dengan Fonseca dan hubungan baik antara kedua klub, seperti yang terlihat pada kesepakatan Rafael Leao, Thiago Jallo, dan Mike Maignan, dapat membantu negosiasi. Lalu ada Ousmane Diomande dari Sporting CP, bek asal Pantai Gading yang baru berusia 21 tahun. Ia telah beberapa kali diperhatikan oleh para pencari bakat rossoneri dalam 2 tahun terakhir dan ia dianggap memiliki potensi besar. Masalahnya adalah klub Portugal tersebut menginginkan 35 juta euro untuk menjualnya. Sementara itu, Fikayo Tomori dikabarkan tak ingin bergabung dengan Newcastle United pada bursa transfer musim panas. Menurut laporan Football Insider, Fikayo Tomori menjadi incaran Newcastle United. The Magpies sedang mencari bek tengah lainnya meskipun telah mengontrak Lloyd Kelly secara gratis. Namun, meski mendekati agennya bek AC Milan berusia 26 tahun tersebut, kepindahan tersebut sepertinya tidak akan terwujud karena ia tidak ingin bergabung dengan tim Tyneside. Fikayo Tomori telah membuktikan dirinya sebagai salah satu bek terbaik di Serie A sejak bergabung dengan AC Milan dari Chelsea pada tahun 2021. Pemain asal Inggris itu awalnya pindah ke San Siro dengan status pinjaman untuk paruh kedua musim 2020-21 sebelum menyelesaikan kepindahan permanen di musim berikutnya, jendela transfer musim panas. Pemain berusia 26 tahun itu menjadi andalan lini belakang AC Milan dalam 3,5 tahun terakhir dan berjasa mengantarkan gelar juara Serie A pada musim 2021-22. Tomori telah tampil hampir 150 kali sejauh ini untuk rossoneri, mencetak 7 gol dan 1 assist. Sementara itu, kiprah Fikayo Tomori di AC Milan tak luput dari perhatian, hingga menarik perhatian beberapa klub ternama di Eropa. Kembalinya ke Liga Inggris kemungkinan terjadi, lantaran Newcastle United tertarik untuk mengamankan jasanya di jendela transfer musim panas. Ketertarikan Newcastle United terhadap Fikayo Tomori sepertinya sangat masuk akal. The Magpies telah merekrut bek tengah dengan menyelesaikan transfer gratis untuk Lloyd Kelly. Namun, dengan absennya Sven Botman dan Jamal Lascelles pada paruh pertama musim 2024-25, Newcastle United bisa menggunakan bek tengah lainnya. Tomori kemudian muncul sebagai target yang layak untuk Newcastle United, dan tim Tyneside mengajukan permintaan untuk merekrut pemain Inggris berusia 26 tahun itu. Namun, mantan bek Chelsea itu siap menolak The Magpies dan ingin tetap berada di klub Serie A tersebut setelah jendela transfer musim panas berakhir.
Keputusan Fikayo Tomori untuk menolak Newcastle United akan memaksa klub Tyneside itu mencari alternatif lain di bursa transfer musim